Like and subscribe channel DPMD-ku. Dapur Desa, dialog antar pelaku urusan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat desa, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun sahabat desa berada selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah sahabat desa, hari ini merupakan hari pertama kalinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan meluncurkan program terbarunya nih dari DPMD Kabupaten Kuningan, yaitu adanya podcast DPMD-ku. Di mana podcast DPMD-ku ini merupakan media penyampaian informasi dan edukasi khususnya untuk sahabat desa dimanapun berada dalam mendapatkan informasi dan juga edukasi seputar dengan kegiatan desa di Kabupaten Kuningan. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya Ica yang akan menemani sahabat desa selama acara berlangsung. Nah, sahabat desa, karena hari ini merupakan launching pertama kalinya podcast DPMD-ku, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan, di samping saya telah hadir seorang pria, bapak-bapak, baik, ramah, dan juga memiliki, tentunya nih sahabat desa, memiliki pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi dalam dunia pemerintahan. Di sebelah saat ini sudah hadir Kepala Bidang Pemerintahan Desa, yaitu Bapak Hamdan Harismaya Eskom MSI. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemerintahan yang dalam struktur organisasi berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan. Tanpa menunggu lama lagi nih sahabat desa, mari kita tanya dulu nih kabarnya beliau seperti apa di hari ini, di pagi ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu Ica. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah, bagaimana Pak keadaan Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. luar biasa. Semangat terus. Semangat ya Pak ya. Ini, ya. Aktivitasnya mungkin cukup padat Pak? Saat ini, ya alhamdulillah sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, lumayan sangat-sangat padat. Sangat padat ya Pagi Pak. ini. Bapak sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir, menyisihkan waktu di sela-sela kegiatan Bapak nih yang cukup padat untuk hadir di launching pertama kalinya acara podcast DPMD. Alhamdulillah luar biasa. Ini untuk Bapak kalau boleh tahu saat ini kegiatan Bapak dalam pekerjaan sehari-hari di DPMD-ku khususnya di bidang pemerintahan desa apa Pak? Kalau boleh kita tahu. Untuk saat ini yang lagi kita concern dan memang bisa disebut sedang viral. Saat ini memang luar biasa di bulan-bulan ini. Yang pertama kita menghadapi hajat besar, khususnya di lingkup desa ada pesta demokrasi. Oh, di sana. pesta ya Pak ya? Pesta. Tetap sama. Walaupun tahapannya sekarang berbarengan dengan tahapan pemilu untuk pemilihan calon anggota legislatif. Saat ini juga di Kabupaten Kuningan tadi ada pesta demokrasi khusus untuk pemilihan kepala desa serentak yang memang sekarang sudah memasuki tahapan-tahapan, walaupun mungkin di bidang kita juga berbarengan dengan pelaksanaan lomba desa. Oh, berarti cukup padat sekali ya Pak Sangat ya kegiatannya. padat, Bukan cukup tapi padat lagi. alhamdulillah kita nikmati saja, enjoy saja. Betul. Hajat besar ini berupa melibatkan masyarakat ya Pak ya? Ya, Tentunya melibatkan pastinya. masyarakat. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, untuk diinformasikan kepada sahabat desa, berapa desa sih Pak yang termasuk ke dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kuningan ini? Ya. Untuk tahun 2023 ini, Pilkades serentak itu diikuti oleh 94 desa di 31 kecamatan. Alhamdulillah lumayan besar. Di periode 2017 berarti ini kita pelaksanaan Pilkades serentak sebanyak 94 desa di 31 94 ya Pak ya? Iya. Setahu kami kan kalau misal desa di Kuningan itu kan 361 desa ya Pak ya, yang ada di bawah Kabupaten Kuningan. Iya. Berarti kalau sekarang pemilihan kepala desa serentak yang dilakukan hanya sebesar 94 desa,
Berarti Iya. tidak secara persentasenya tidak sampai dengan 50% ya Pak ya? Tidak sampai. Nah, seperti yang Bapak barusan katakan bahwa terdiri dari 31 kecamatan nih Pak. Mm. Kecamatan apa sih Pak yang tidak ada dalam pemilihan kepala desa serentak di tahun ini? Hanya satu kecamatan yang desanya tidak masuk di Ya. desa yang menyelenggarakan pilkada serentak itu kecamatan Selajambe. Kecamatan Salajambe. Iya. Berarti hanya itu saja ya Pak? Hanya Berarti itu saja yang tidak ada pilkada serentak. nanti mengikuti di putaran selanjutnya mungkin Pak? Nah, pelaksanaan pilkades itu kan dilaksanakan sesuai regulasi Permendagri itu selama 6 tahun maksimal dibagi 3. Berarti kita Kabupaten Kuningan itu per 2 tahun di tahun ganjil. Berarti bisa tidak menutup kemungkinan nanti Kecamatan Selajambe bisa untuk tahun 2025. 2025 ya Ya. Pak ya? Berarti masih ada sekitar 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, tergantung nanti periode berakhirnya masa jabatan di kepala desa di kecamatan tersebut. Oh gitu. Ya Pak, berarti satu kecamatan Salajambe ya Pak ya? Yang Ya, tidak- untuk tahun ini kecamatan yang- Selajambe nggak ada. Ya, siap. Nah, kalau boleh tahu Pak, pelaksanaannya kapan nih Pak dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kuningan di tahun 2023 ini? Nah, hari H-nya yaitu tahapan pemungutan sekaligus hari itu dilakukan perhitungan suara itu pada hari kita tetapkan dengan keputusan Bupati Kuningan sesuai regulasi. Itu pelaksanaan hari H itu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Berarti tinggal beberapa bulan lagi ya Pak ya kalau seperti Sebentar itu? lagi, nggak kerasa. Berarti Pak, hari Minggu itu tidak semena-mena ditetapkan hari Minggu aja pemilihannya gitu ya? Nah. Tapi sudah diatur gitu? Ya, kita rumuskan tahapan-tahapan itu dari mulai awal tahun 2023. Karena sesuai regulasi harus ditetapkan dulu dengan keputusan kepala daerah, dalam ini oleh Bupati Kuningan. Kita memperhatikan berakhirnya periode kepala desa, yaitu tanggal 3 Oktober. Sesuai regulasi, itu maksimal 2 bulan setelah kepala desa terpilih harus dilakukan pelantikan. Kita tarik mundur dari bulan Oktober itu di bulan September. Kita memperhatikan di bulan September itu pas hajat hari jadi Kabupaten Kuningan. Kuningan. Iya, betul Pak. Kita tarik lagi ke bulan Agustus ada perhelatan HUT RI tanggal 17. 17 Agustus. Makanya Betul. kita tetapkan di awal-awal Agustus. Kenapa harus hari libur? Karena memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat yang datang untuk memberikan hak suaranya. Betul, Pak. Dan kami yakin untuk pesta demokrasi terkecil di lingkup desa ini, animo masyarakat itu lebih tinggi daripada pemilu-pemilu yang sekarang sedang mau dilaksanakan. Karena mungkin Sangat luar biasa antusiasnya. Jadi hari antusiasnya Minggu lebih ini ya Pak ya, karena iya, buat desanya antusiasnya sendiri lebih gitu. untuk Betul. desa sendiri. Jadi nanti hari Minggu masyarakat yang bekerjanya di luar kota bisa datang menyempatkan untuk Memilih. memeriahkan Ya, dan betul. memberikan hak suaranya pada saat itu. Berarti memang hari libur nasional tuh sangat betul-betul berpengaruh ya Pak Iya, ya untuk betul, pemilihan betul. kepala desa ini gitu yang dilakukan di Iya. Kabupaten Kuningan tanggal 6 6 Agustus Agustus, 2023. Sahabat desa jangan lupa khususnya di Kabupaten Kuningan berarti tanggal 6 Agustus 2023 akan diadakannya pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kuningan. Dan pasti tentunya Pak kalau setiap kegiatan itu kan tidak hanya tiba-tiba ada gitu kan Pak, pasti semua butuh proses, butuh perencanaan. Nah, kalau terkait dengan pemilihan kepala desa ini nih Pak, tentu kan melibatkan banyak masa gitu ya, melibatkan banyak yang terlibat di sini. Stakeholder ya? Iya, betul. Nah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan atau yang tahapan-tahapan yang harus dilakukan sampai dengan hari H-nya berlangsung itu apa sih Pak? Nah, sampai dengan saat ini tahapan yang sudah berjalan itu tahapan mulai pembentukan panitia desa. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan sampaikan, tadi yang kami jelaskan di awal, kita merumuskan tahapan-tahapan dari mulai persiapan sampai ke pelantikan kepala desa setelah kepala desa terpilih.
itu mulai tahapan yang pertama itu kita pembentukan panitia Pilkades tingkat kabupaten dan melakukan rapat-rapat itu mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai 3 Juni. Selanjutnya ada pembentukan dan pelantikan panitia desa. Panitia tingkat desa. Nah, pada saat ini, waktu ini, karena pembentukan panitia desa itu dimulai tanggal 10 Juni sampai 13 Juni, tentatif. Jadi, pada saat podcast DPMDku ini berlangsung, sekarang sudah dimulai di 94 desa itu sudah mulai pembentukan dan pelantikan, Bu. Alhamdulillah. Oh, sudah pelantikan berarti Sudah Pak, ya? untuk tahapan di pembentukan panitia di desa. Betul. Selanjutnya kita panitia kabupaten akan melakukan BIMTEK ke panitia-panitia desa yang sudah dilantik. Selanjutnya setelah di BIMTEK, nanti panitia desa itu disibukkan dengan penerimaan bakal calon. Kepala desa akan mendaftar, mengikuti kontestasi calon kepala desa tersebut. Dari mulai pengumuman, terus panitia desa melakukan pendaftaran pemilih, pembentukan KPPS, sampai ke penutupan pendaftaran. Nah, perlu diketahui oleh sahabat desa bahwa regulasi ketika calon kepala desa itu sesuai regulasi itu minimal 2 dan maksimal 5. Jadi ketika pada tahapan nanti panitia yang menerima lebih dari 5 calon, makanya harus ada dilakukan seleksi tambahan. Seleksi tambahan yang memperhatikan pengalaman kerja, usia. Pengalaman kerja termasuk ya Pak ya? Masuk, dihitung nanti untuk seleksi. Seleksi menentukan 5 calon kepala desa ketika yang mendaftar itu lebih dari 5 calon. Berarti kalau misalnya hanya ada 2, 3, kurang dari 5 mah tidak harus ya Pak ya? Enggak, ya maksimal 5. Tidak ada lagi diperlukan seleksi tambahan. Iya. Gitu. Terus berlanjut sampai dibentuk KPPS, penilaian berkas sampai tahapan penetapan tahap 2. Maksud penetapan bakal calon kepala desa tahap 2 itu maksudnya tahapan ketika desa yang melebihi calon itu melebihi dari 5 atau kurang dari 2. Tapi pada Kurang dari 2, mohon maaf. Kurang dari 2. Kalau lebih dari 5 itu tahapan seleksi tambahan sudah dilaksanakan. Tapi untuk tahap 2 itu memberikan celah sesuai regulasi waktu ketika calonnya kurang dari 1 diberi kesempatan pembukaan lagi 10 hari ke depan. Seperti itu, Ibu, tahapan sekarang yang sedang berjalan. tahapannya cukup panjang ya Pak ya? Panjang, belum lagi sampai nanti tahapan panjang. Kita dialognya sampai apakah mau sampai ke tahapan pelantikan atau gimana nih? Tergantung Ibu nih. Boleh nih Pak, biar nanti sahabat desa yang menyaksikan itu tidak tidak tergantung informasinya gitu Pak. Sesudah itu mungkin boleh Bapak jelaskan sampai dengan tahap pelantikan. Nanti sesuai tahapan yang sudah ditetapkan oleh keputusan Bupati Kuningan. Jadi saat ini kan panitia desa sudah terbentuk sampai maksimal di tanggal 13 Juni. Kita akan membintek panitia desa dan panitia kecamatan itu 14 sampai 15. Selanjutnya nanti akan di tahapan pengumuman pendaftaran bakal calon selama 10 hari. Sesuai regulasi 10 hari pertama itu mulai tanggal 16 Juni sampai 25 Juni. Ya, 10 hari sesuai jadwal. Nanti dalam tahapan tersebut panitia desa juga sudah mulai melakukan pendaftaran pemilih. Selanjutnya pembentukan KPPS
berbarengan dengan pas pengumuman dan pendaftaran. Panitia desa itu melakukan tahapan pendaftaran pemilih, pembentukan KPPS, baru tanggal 25 itu penutupan pendaftaran. 25 Juni. Penutupan pendaftaran untuk Penuturan bakal calon yang mendaftar untuk pencalonkan menjadi kepala calon desa. kepala desa gitu ya Pak Iya, ya? bakal calon dulu. Oh bakal calon ya? Setelah ditutup, nanti panitia melakukan penelitian, pemeriksaan berkas, verifikasi, validasi berdasarkan dokumen-dokumen persyaratan yang sudah disampaikan oleh para calon, yaitu mulai tanggal 26 sampai 28 Juni, 2 hari. 2 hari. Singkat ya Pak ya? Ya, running gitu. Alhamdulillah lah, yang kami ketahui panitia-panitia desa itu sudah berpengalaman dalam perhelatan Pilkades ini. Kami lihat kemarin di dokumen-dokumen yang dikirim rekan-rekan kami di kecamatan, ya alhamdulillah lah panitia desa itu dihuni oleh atau dijabat, diduduki oleh orang-orang yang punya pengalaman sebelumnya. Jadi sudah tidak aneh lagi terkait proses-proses tahapan di Pilkades ini. Selanjutnya setelah di verifikasi berkas itu, ada perbaikan kesempatan untuk melengkapi. Oke. Kehati-hatian di berkas itu yang pertama dari sisi usia. Usia itu minimal calon kepala desa itu 25. Minimal Ya, 25 dengan tahun. tingkat pendidikan minimal SMP. Berarti SMP sudah boleh ya Pak ya? Minimal Minimal SMP bisa. Nah, makanya verifikasi yang harus memerlukan kehati-hatian panitia itu dari sisi usia dan pendidikan, walaupun persyaratan yang lain juga dari mulai tes kesehatan, SKCK, terutama untuk ada salah satu persyaratan masyarakat yang akan mencalonkan itu ketika ada calon yang pernah menjalani hukuman, pernah mendapat vonis hukuman, ketika ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun. Makanya panitia desa harus hati-hati melihat. Pertama, vonisnya berapa tahun, walaupun tidak melihat ke vonis, tapi ke ancaman yang disangkakan dulunya sebelum vonis. Ketika di atas 5 tahun, maka warga masyarakat tersebut harus dihitung pas bebas dari hukuman, 5 tahun ke depan baru bisa mencalon. 5 tahun ke depan baru bisa mencalonkan setelah Bebas bebas ketika dari ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kalau di bawah bisa, di bawah 5 tahun bisa, tapi memang dengan warga desa tersebut itu mengakui dan jujur kepada masyarakat bahwa telah mendapat vonis dengan kejahatan-kejahatan tertentu dan kejahatan yang memang tidak berulang. Itu regulasinya. Itu kehati-hatian untuk panitia desa terkait tahapan penelitian dan verifikasi berkas. Dan ada diberikan kesempatan untuk calon melengkapi berkas tersebut ketika ada kekurangan itu di 27 Juni selama 2 hari sampai 29 Juni. Nah, ketika ada desa yang calonnya lebih dari 5, makanya kita akan melakukan seleksi tambahan di tanggal 30 Juni sampai 1 Juli, 2 hari. 2 hari ya. Iya, karena tahapannya itu sangat panjang, 39 tahapan. Dengan rentang waktu kita harus cepat karena kita menargetkan tepat waktu. Mudah-mudahan lancar ya, Ibu Amin, Ica. Setelah seleksi tambahan dilaksanakan, baru ketika ada desa yang calonnya masih di bawah 2, baru pendaftaran bakal calon yang tahap 2. Kalau tidak ada ya lanjut, nggak ada berarti 26 Juni sampai 5 Juli. Jadi beririsan tahapannya. Beririsan ketika penutupan dan ada desa yang bakal calonnya masih yang mendaftarkannya itu masih di bawah 2 atau apalagi tidak ada, itu pas penutupan dibuka kembali untuk pendaftaran calon tahap 26 Juni sampai 5 Juli, 10 hari. 26 ya, 10 harian ya. Kurang lebih 10 hari.
Setelah tahap 2 selesai, mudah-mudahan tidak ada desa yang kekurangan minat untuk menjadi pemimpin di sana. Nanti penetapan calon kades itu tanggal 6 Juli. Bulan depan Penetapannya ya, Pak, ya, penetapan calon kepala desa. Dari bakal calon tetapkan menjadi calon oleh panitia di sana. Baru melaporkan hasil penetapan calon ke bupati melalui camat dan panitia. Nah, setelah itu langsung panitia diberi tugas untuk menyusun DPS, daftar pemilih sementara. Lalu pelantikan KPPS, penetapan calon kades tahap 2 ketika ada memang tadi ketika ada pendaftaran ke tahap 2 ya, yang tadi disebutkan. Lalu pengumuman daftar pemilih sementara ini berkutat di tanggal mulai penyusunan DPS itu 9 Juli sampai 18 Juli. Pengusulan DPS, undian nomor urut calon, nanti calon yang sudah tetapkan diundi nomornya. Berarti di DPS ini, Pak? Bukan, DPS itu untuk pemilih. Berarti untuk masyarakat di desa tersebut? Ya, untuk calon-calon untuk pemilih harus diinventarisasi dulu daftar pemilih sementara. Baru diundi nomor urut calon, ada pelatihan KPPS. Setelah DPS ada penyusunan DPT, daftar pemilih tetap. Ya kan, penetapan DPT 28 Juli sampai 29 Juli. Selanjutnya di akhir bulan Juli ada penyampaian visi, misi dan deklarasi damai untuk para calon yang sudah tadi ditetapkan, udah diundi nomor urutnya. Nanti ada penyampaian visi, misi, dan deklarasi damai di 30 atau 31 Juli pelaksanaannya. Setelah deklarasi damai baru masa kampanye. Masa kampanye 4 hari. Hanya 4 hari, Pak? Masa kampanye hanya diberi waktu 4 hari? 4 hari. Ada yang mengharapkan ketika maksimal calon 5, kampanye itu diberi waktu 5 hari. Dengan tujuan tadi diberi kesempatan 1 hari untuk 1 calon. Tapi kan itu kewenangan pembagian waktu kampanye itu kan diserahkan ke panitia. Bisa saja walaupun calonnya ada 5, bisa diaturlah di 4 hari itu, tinggal pembagian waktu wilayah di sana aja per dusun, pembagian tempatnya, pembagian waktu kampanyenya, apakah calon 1-2 dibagi-bagi tempat atau seperti apa, nanti teknisnya bisa. Tidak perlu lagi secara sederhana ketika maksimal calon itu 5 harus 5 hari kan. Kita memperhatikan tahapan juga yang sudah kita tetapkan, dan kami merasa 4 hari itu cukup ya, Pak, ya. Jadi kita bilangnya, kita berpikirnya tidak ke jumlah calon, kan bisa saja ketika calonnya 2 memiliki keluasan waktu yang cukup ini gitu. Memang bisa sederhananya ketika calon 2, 4 hari, 2 hari, 2 hari. Ya, atau bisa sekaligus 4 hari itu bagi waktu aja giliran. Jadi setiap hari gitu ya, Pak? Ya, bisa. Ada hari tenang nih sebelum pencoblosan dan perhitungan suara, itu ada hari tenang dan pembersihan alat peraga. Jadi harus steril nanti di lapangan. Lalu dari hari H pemungutan dan perhitungan 6 itu ada 4 tahapan di tanggal 6 itu, dari mulai pemungutan, perhitungan suara, pleno pada hari itu panitia, dan langsung dilakukan penetapan calon kepala desa. Di tanggal itu juga ya, Pak, ya? Tanggal itu juga hari Minggu. Lumayan nih kerja berat untuk panitia. Sangat desa, berat. kecamatan, sampai ke kabupaten. Baru tanggal 7 dilaporkan dari panitia ke BPD. BPD lanjut ke bupati. Nah, di tanggal 18 sampai tanggal 27 itu 10 hari ada tahapan ruang di sana untuk penyelesaian sengketa pilkada ketika ada sengketa. Mudah-mudahan nggak ada lah. Amin, ya. Bapak. Semoga lancar ya, Pak. Nah, sampai ke pelantikan tanggal 3 Oktober. Jadi ada waktu hampir 2
bulan kurang Ya. daripada saat hari A ke pelantikan tanggal 3 Oktober sampai dengan 5 Oktober. Tapi mudah-mudahan lancar, kita pas periode berakhir kita 3 Oktober itu langsung dilakukan pelantikan. Itu mungkin sahabat desa tahapan lengkap 31 tahapan di pesta demokrasi di kontestasi Pilkades serentak tahun 2023 yang alhamdulillah berbarengan dengan tahapan pileg sebetulnya, tapi mudah-mudahan tidak pas beririsan dengan tahapan-tahapan, dan panitia-panitia desa yang kami terima informasi bahwa mereka juga rata-rata yang sudah berpengalaman juga memegang sebagai panitia pemilihan suara pemilu. Gitu. Mudah-mudahan bisa membagi waktu. Begitu Ibu Ica. Cukup panjang ya Bapak Wah, ya, lumayan sahabat lah. desa. Seperti Makanya kalau ditanya sedang apa, sibuk apa, ya itu. banyak banget ya Pak ya. Kalau mau dirincis hanya di tahapan pilkades. Nah, sahabat desa, berikut yang telah dipaparkan oleh Bapak Kepala Bidang Pemerintahan Desa ini, tahapannya cukup panjang ya, sahabat desa. Mungkin bagi sahabat desa yang mendengarkan dan juga penasaran nih, di tanggal sekian ada apa, boleh diulang kembali yang telah disampaikan oleh Bapak Pak Kabid ini. Bapak, terkait dengan ini Pak, tadi agak saya tertarik karena kan banyak banget tahapan-tahapan yang sudah Bapak sampaikan kepada sahabat desa dimanapun sahabat desa berada terkait dengan pembentukan panitia nih Pak. Ya. Pembentukan panitia, apakah DPMD terlibat dalam pemilihan panitia atau tidak nih Pak? Kalau misalnya tidak terlibat, yang terlibat itu siapa? Panitia di mana? Panitia di desa. Oh. Untuk panitia desa, posisi kami di DPMD itu yang pertama karena leading sector ya. Leading sector itu fungsinya hanya memfasilitasi dari mulai pembentukan panitia pilkades tingkat kabupaten, panitia pilkades tingkat kecamatan, sampai ke memfasilitasi regulasi SOP untuk dilaksanakan panitia tingkat kabupaten untuk mensosialisasikan ke bawah. Jadi kalau keterlibatan kita hanya menyajikan regulasi saja untuk pembentukan panitia desa. Karena pembentukan panitia desa itu dilakukan oleh BPD. BPD ya Pak ya? Iya, dibentuk, di SK-kan sampai dilantik. Ya Pak, saya potong sebentar. Khawatirnya sahabat desa belum mengetahui BPD itu apa sih Pak? Gitu. Badan Permusyawaratan Desa. Oke. Dan salah satu tugas utamanya memang kaitan ke pelaksanaan pilkades itu, pembentukan panitia. BPD itu ya Pak ya? Betul. Sama ini Pak, panitia di setiap desa itu ada yang Bapak ketahui terdapat berapa panitia sih Pak? Nah, sesuai regulasi terakhir, panitia desa itu sejumlah 7 orang. dari mulai ketua, komposisinya ketua, sekretaris 2. Selanjutnya ke bawahnya itu anggota sebanyak 7 orang, sama dengan jumlah KPPS di tiap TPS itu dibentuk oleh panitia desa sebanyak 7 orang. Dengan jumlah 7 orang, dengan pasukan yang 7 orang, tapi betul-betul tahapannya padat Lumayan gitu ya Pak ya? Ya, apalagi nanti berat tidaknya, walaupun sama tahapannya itu ke pengaruh ke jumlah pemilih nanti. Karena sesuai regulasi yang masih berlaku sekarang, TPS itu yang pertama maksimal jumlah pemilihnya itu harus 500 orang maksimal ya. Terus TPST itu harus tersebar. Bayangkan ketika sekarang jumlah pemilihnya 3.000 saja. Iya. 3.000 dibagi 500 itu berapa ya? 6 TPS dan tidak boleh ganjil. Jadi harus 7 TPS. Iya. Nah, nanti panitia desa itu yang akan membentuk KPPS, mengatur tempat TPS-nya di mana. Itu sangat luar biasa memang tugasnya. Jadi tergantung jumlah pemilihnya juga. Ketika jumlah pemilihnya hanya
1.000 ya berarti 3 TPS karena harus ganjil. Nah itu yang mungkin bisa membedakan berat ringannya tugas panitia di desa itu tergantung nanti jumlah pemilih di desa tersebut. Baik Pak, kalau terkait dengan pemilihan kepala desa, nah itu kan di bawah desa-desa ini kan di bawah naungan DPMD ya Pak ya. Iya. Nah, dalam pemilihan kepala desa saat ini, apakah DPMD berkolaborasi dengan SKPD lain Pak? Karena ini hajat besar terkait pesta demokrasi. Betul. Terkecil tingkat pemerintahan desa memilih seorang calon pemimpin di desa. Tentunya kita tidak lepas dari kerjasama dengan stakeholder yang lain, instansi yang lain, semua pasti dilibatkan. Dan di panitia tingkat kabupaten kita melibatkan dari unsur kepolisian, Kapolres, unsur TNI, unsur Satpol PP, dan SKPD yang terutama untuk unsur kecamatan di sana. Kita melibatkan SKPD itu ya tadi terkait kelancaran pelaksanaan Pilkades itu terutama untuk pengamanan pelaksanaan harus kondusif dan lain sebagainya. Karena tingkat kerawanan di Pilkades itu sangat unik dan berbeda tergantung kondisi di desana memang. Gitu. Tetap melibatkan, nggak bisa berdiri sendiri gitu ya Pak ya? Nggak bisa berdiri. Dan desa itu bukan di bawah naungan kita sebetulnya. Itu desa itu apa ya? Bisa disebut sesuai tupoksi itu bisa disebut mitra kerja dan binaan kita. Mungkin kita fungsinya memfasilitasi saja, bukan di bawah kita ya, Pak, ya? gitu ya. Kalau dibayangkan ini bukan cukup ramai juga, akan ramai ya Pak ya? Luar biasa. Melakukan ini Pilkades ini gitu. Bukan ramai lagi ya, ini pesta memang karena sesuai regulasi pesta 2 tahunan mungkin. 2 tahunan. Bisa, ya. Nah Pak, terkait dengan pemilihan kepala desa, tadi kan Bapak sudah menyinggung sedikit tentang masyarakat atau Betul. masyarakat yang ada di desa desa tersebut. Boleh diinformasikan Pak, masyarakat yang bisa mengikuti memberikan partisipasinya, memberikan hak suaranya dalam Pilkades 2023 ini dari mulai umur berapakah atau dari ada persyaratan tertentukah? Mangga Pak, silakan. Jadi untuk masyarakat yang bisa memberikan hak pilih pada waktunya itu yang pertama dari sisi usia. Dari usia itu harus 17 tahun. Jadi nanti masuk ke pemilih khusus ketika ada masyarakat yang pas hari Minggu tanggal 6 Agustus itu pas ulang tahun 17. Nah, ya itu bagaimana Pak? Warga masyarakat masih bisa memilih, masih masuk ke pemilih khusus dan pada waktunya hanya membawa ketika proses pembuatan KTP karena hari Minggu kan nggak mungkin juga ya. Ya Pak ya. Nah, itu hanya bawa administrasi kependudukan yang menunjukkan keabsahan hari lahir warga masyarakat tersebut. Bisa akte lahir, bisa dari kakak keluarganya, misalnya, ataupun lebih diperkuat lagi oleh ijazah. Kalau udah punya ijazah terakhir, ijazah terakhir atau ijazah sebelumnya, hanya untuk menentukan keabsahan dia pada hari itu pas tanggal usianya 17 tahun. Ini dari sisi usia cukup umur. Terus dari sisi domisili warga masyarakat dari desa tersebut minimal 6 bulan sudah jadi masyarakat desa tersebut sampai persiapan tahapan penetapan DPS, daftar pemilihan sementara. Jadi ini harus kehati-hatian dari panitia desa juga. Harus teliti berarti ya? Ya, karena yang kami tahu itu animo masyarakat untuk memberikan hak suara di Pilkades itu sangat, tingkat partisipasinya lumayan di atas 90, kurang lebih 90%. Jadi pada hari A kita antisipasi juga regulasinya tadi, panitia desa harus berhati-hati karena dikhawatirkan ada
penggiringan atau menghimpun suara untuk memberikan suara ke salah satu calon. Walau yang dikhawatirkan ini warga desa itu memang harus dipastikan punya hak suara pada saat. Jangan sampai nanti ada manipulasi dokumen kependudukan, ya kan? Itu yang dikhawatirkan. Gitu. Pokoknya cukup mudah domisili faktor. Utama berarti dua itu Ya, ya. terus pastinya dari sisi kesehatan berhak sehat, Betul. ya kan? Itu tiga faktor penting menentukan masyarakat itu bisa tidaknya memberikan suara pada waktu di pilkada ini. Berarti kan terkait dengan yang kriteria pemilihan hak suara itu berarti kan bagi masyarakat yang memiliki usia dimulai dari 17 tahun ke atas. Betul. Nah, berarti ini informasi yang sangat baik untuk sahabat desa, terutama untuk sahabat desa yang per tahun ini merupakan per tahun ini dan per tanggal 6 Lupa. Agustus ya Pak ya? 17 tahun atau udah menikah? Oh, kalau di bawah. Tak udah menikah bisa sebagai pemilih gitu. Itu di bawah 17 tahun tapi sudah menikah bisa memilih. Bisa. Dan berarti kesempatan yang baik ya Pak ya untuk sahabat desa bagi yang baru memiliki KTP nih Pak, memiliki KTP atau pas tanggal 6 Agustus ini 17 tahun. 17 tahun itu merupakan pemilihan pertama kalinya untuk Betul. kepala desa gitu ya Pak ya, di desanya tersebut. Nah, sahabat desa ini jangan sampai dilewatkan dalam pemilihan suara kepala desa ini karena satu suara dari sahabat desa menentukan masa depan desa masing-masing di desa sahabat desa berada. Bapak seperti yang sudah disampaikan di awal, berarti kalau misalnya pada hari H nomor suara terbanyak sudah dipastikan menjadi calon kepala desa di desa tersebut ya Pak ya? Betul. Mendapatkan suara terbanyak. Akan sebagai calon terpilih. Terpilih. Dan itu tidak ada pemilihan apa-apa lagi gitu Pak, tidak ada. Enggak ada. Langsung. Pokoknya yang suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. Belum ditetapkan, nanti kan penetapan oleh SK Bupati. Terakhir Pak, closing statement dari Bapak ini terkait pemilihan kepala desa dan juga harapan serta saran kepada sahabat desa dalam pelaksanaannya nanti di tanggal 6 Agustus 2023 apa nih Pak? Ya alhamdulillah, walaupun sekarang tahapannya baru ke tahapan pelantikan, kami mengharap semua unsur atau sektor yang terlibat baik dari tingkat panitia pilkada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, mudah-mudahan yang pertama tetap memiliki komitmen dan semangat untuk menyukseskan perhelatan ini, Pilkada Ekspor ini. Dan semua pihak yaitu tadi maksimal terus mensosialisasikan tahapan-tahapan ini kepada warga masyarakat. Jangan sampai warga masyarakat ada yang tidak mengetahui bahwa desanya, tapi tidak mungkin lah, kami yakin antusiasnya lebih tinggi. Tapi kaitan sosialisasi itu ke tingkat tahapan-tahapannya, ya, untuk kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Yang kedua yang perlu kami tekankan itu tetap pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, tertib, tetap jaga kondusivitas karena kami juga mendapat informasi ada beberapa desa, menurut informasi kami walaupun pendaftaran belum dimulai tapi suasananya sudah terasa. Itu tetap suasana agak memanasnya, nggak masalah, itu bumbu saja, dinamika saja. Ketika pendaftaran bakal calon sudah mulai, ada persaingan di sana, ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mulai kelihatan
penggiringan dukungan ke siapa, si B, itu nggak masalah, dinamika yang memang sudah biasa terjadi di masyarakat. Jadi itu pesan terakhirnya sebagai closing statement, tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan menggiatkan kembali pada waktunya tadi pos kamling. Takutnya ada susupan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan, karena ini beririsan dengan tahapan pilkada yang memang suasana politisnya lumayan panas lah, bisa dibilang panas. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi tersebut. Kembali diulang, menghimbau, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam, terutama nanti memberikan suaranya pada waktunya, karena itu menentukan masa depan desa tersebut. Tadi disampaikan oleh Ibu Ica juga. Nah, ada pesan selanjutnya, ada pesan juga hasil koordinasi kami panitia tingkat kabupaten bersama ke Kapolres, ke Dandim, juga ke Satpol PP untuk menjaga tadi keamanan, ketertiban, dan kondusivitas pada saat-saatnya. Mungkin saat ini juga kami sedang menyusun draft surat edaran Bupati. Jadi maksudnya dari 6 hari plus hari H, tanggal 6 berarti tanggal 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agustus plus 3 hari ke depan berarti 6, 7, 8, 9, 1 sampai 9 Agustus. Jadi wayahna lah nanti untuk 94 desa yang akan melaksanakan pilkades. Jadi tidak ada dulu keramaian-keramaian. Ya, keramaian seperti kalau hajatan itu enggak lah, tapi tidak menyelenggarakan hiburan berbentuk unsur, ada musik, live musik, ada organ tunggal, ada full dangdut. Ya, yang dikhawatirkan itu akan memicu kerumunan dan gesekan-gesekan antar pendukung. Nanti dikhawatirkan di sana itu lebih mengantisipasi ke sana. Jadi hanya 9 hari lah. Ditahan dulu 9 hari. Tahan dulu dan kita edaran, kita maksimalkan sesegera supaya nanti masyarakat di 94 desa itu bisa memetakan waktu, memperkirakan waktu. Jadi dari tanggal 1 sampai 9 Desember, Agustus mah ya, kalaupun mau hajatan kalau bisa digeser lah, tidak waktu itu. Kalau mau rame-rame, iya kan, rame-rame. Itu nanti juga kami menghimbau juga ke sahabat desa ataupun nanti ke masyarakat ketika jago-jagonya terpilih nih. Betul, Pak. Jangan terlalu euforia, tetap menjaga kondusivitas. Jangan sampai apa yang sudah tertanam mindset di kita itu di beberapa desa itu tetap persoalan permasalahan pilkades itu ada yang sampai saat ini ada yang disebut oposisi gitu, yang kalah tetap jadi oposisi di pemerintahan yang kepala desa yang terpilih. Kalau oposisinya bersifat membangun konstruksi itu kan nggak masalah ya, untuk sebagai kontrol pemerintahan kepala desa yang terpilih. Tapi kalau sudah berbau negatif, itu yang tidak kita harapkan, mencari kesalahan dan sebagainya. Itu jadi tetap kita berpesan dari sekarang ke sahabat desa, ikut mengontrol situasi itu, mengamankan dan mengedukasi kepada masyarakat. Jangan sampai nanti euforia pendukung-pendukung yang terpilih itu terlalu berlebihan. Dan terakhir, mungkin pesan terakhir dari kami, jadi jadikan momentum ini, pesta ini, perhelatan ini di Pilkades serentak tahun 2023 ini sebagai ajang pendewasaan demokrasi. Ya. Nah, itu edukasi, pendewasaan demokrasi dengan tetap mengedepankan ajas kekeluargaan dan kebersamaan untuk kemajuan. Itu saja mungkin ini sebagai closing terakhir dari kami. Harapan kami dan pasti sahabat-sahabat desa itu mengharapkan demikian untuk hiruk pikuknya Pilkades tahun ini, tahun 2023 di Kabupaten Kuningan.
Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah Ya, berkenan sama-sama hadir, Ibu. sudah memberikan informasi dan juga edukasi untuk sahabat desa. Semoga nanti di lain waktu Bapak tidak kapok lagi apa ya untuk diundang Wah, lagi menjadi tetap narasumber lah. di Nanti. sini. Bapak sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama Sudah Ibu. berkenan Sukses hadir. terus dengan program dapur desanya, dialog antar pelaku urusan di desa. Luar biasa. Podcast DPMD. Sukses selalu lah. Terima kasih banyak kepada untuk sahabat desa. Jika memungkinkan masih terdapat pertanyaan nih yang tiba-tiba muncul dari sahabat desa kepada kami atas dengan tema atau topik yang sedang diangkat hari ini, sahabat desa bisa menulis di kolom komentar kita di bawah. Nanti ya insya Allah kita akan menjawabnya dengan bisa jadi dengan pertemuan selanjutnya dan juga atau di media sosial yang lain. Nah tentunya sahabat desa tetap terus pantengin terus Instagram DPMD Kuningan. Dan jika belum ada yang follow, bolehlah di follow dulu biar mengetahui informasi apa aja, dan juga di minggu depan topiknya akan ada topik apa lagi. Tetap pantengin terus DPMD Kuningan Instagramnya, dan juga jangan lupa tetap pantengin terus di podcast DPMD Kuningan ini. Terima kasih banyak sahabat desa, terima kasih banyak juga Bapak. Sama-sama. Saya Ica selaku yang menemani sahabat desa dan juga Bapak Kabid pemerintah desa, kami undur diri. Mohon maaf jika terjadi banyak kalimat yang kurang berkenan di Bapak Ya, ataupun sama-sama. juga di sahabat desa, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan terima kasih banyak juga sahabat desa. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.